Jadi kayaknya untuk pemeran utama yang sendiri dan drama ini dan di luar komedi ini pertama kali deh. Kayaknya ini nggak bener nih, gue ngerasa orang tua gue direndahkan. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparring Seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Ardit Erwanda. Selamat datang Bang Ardit. Halo, thank you Bang Bayu. Terima kasih Tribun News. Selamat datang di Sparring Seleb, karena di tempatnya para seleb-seleb. Amin. Dibikin tagline-nya. Masih canggung saya. Oh, pemeran utama kok canggung. Gue terbalikin. Iya, pemeran utama sendirian lagi, gak bertiga sekarang. Kemarin bertiga. Tapi kan yang orang satu. Yang lainnya sosok. Sempet kesini yang salah satu sosoknya. Oh iya, yang mana? Yang kecil apa yang gede? Yang gede. Oh yang gede. Yang baunya lagi viral ya. Wah. Jangan-jangan kencing sembarangan. Kalau kencing sembarangan suka ketempelan dia soalnya. Masih bau soalnya di sini. Masih ketinggalan. Cuma kali ini Adit nggak main film horor, dia main film drama keluarga. Iya. Drama banget. Tunggu aku sukses nanti. Yes. Siapa yang disuruh nunggu sebenarnya, keluarga atau pasangan? Itu adalah kata-kata Arga kepada dirinya sendiri. Wih, keren. Gue baru nemu jawabannya tadi, Bang. Kaget gue ditanya jujur. Tunggu gue sukses nanti ya. Iya, gitu. Itu bergumam tuh dalam hati. Gimana sih emang plot premisnya di film ini? Plotnya adalah jadi Arga ini punya orang tua, diperankan oleh Arya Wahab dan Lulu Tobing. Keren banget ya. Dua-duanya. Dan bokap lu, orang tua lu. Orang tua gua. Bokap gua. Nah, Arya Wahab ini punya 3 saudara lainnya. Ada Ayu Laksmi, Sarah Sehan, dan Renita Adrian. Oke. Ada orang tuanya, nenek Nini El Karim. Nah, secara kemampuan finansial Arya Wahab ini yang paling bawah. Jadi kalau misalnya ngumpul keluarga, yang terintimidasi adalah keluarga kami ini. Lulu Tobing disuruh beberes piring, nyuci piring. Arya Wahab disuruh beliin dong apa dong buat ke warung gitu, saya butuh apa-apa. Nah, Arga selalu, kamu apa kabar, kerja sekarang di mana? No, tuh si Dwiki Afgan udah jadi manajer dan lain-lain. Iya, sepupu. Jadi secara pencapaian, secara finansial nih kami yang di paling bawah. Terus Arga ngerasa kayaknya ini nggak bener nih, gue ngerasa orang tua gue direndahkan. Nah, itulah dia ngomong tunggu aku sukses nanti. Gitu. Ini ya sebuah problem-problem yang emang dekat banget jadi di keluarga besar ya, biasanya kayak gitu ya. Pas rilis trailer dan teaser sih banyak yang bilang ini dokumenter. Karena kayaknya ini kok belum izin gue ya, gue difilmin, kisah gue nih difilmin gitu. Tadi gini, ini kan film yang lebaran-lebaran. Katanya lu relate juga kan? Tadi obrolan sebelum cukup banyak. Ini pas trailer muncul, ini kan film yang lebaran-lebaran banget. Tapi pas ditonton trailernya, kok nggak hangat sih kayak. terlalu dingin untuk satu keluarga kayaknya. Tapi ini intermezzo. Nanti kalau nonton di bioskop kalau udah tayang ya, nggak usah pakai jaket. Oke. Karena filmnya udah hangat. Oh, keren. Amin. Asalkan jangan terlalu baper sama ini ya, Sarah Sehan ya. Iya. Nah, itu tuh nanti sebenarnya diceritakan juga tuh. Oh, ada kisahnya kenapa? Ada kisahnya juga. Karena nggak mungkin dia sejulit itu karena sebuah keluarga. Apakah semua orang pasti ngerti kenapa ada yang sesebangga-bangga itu, kenapa dia sesebangga-bangga itu. Kadang tuh ada yang kita misalnya lebaran, saya jarang ketemu, entah ada yang rantau atau apa, sibuk masing-masing, pas ketemu kadang bingung juga tuh, ngomong apa ya, udah kerja di mana, ngapain sekarang, kadang gitu. Nggak bisa basa-basi ya. Nggak bisa basa-basi, akhirnya jadi gitu. Dia mah ngerasa biasa aja, Tante Yuli mah ngomong biasa aja. Tapi orang-orang kayak Arga ini yang ngerasa, kok gue diintimidasi ya gitu. Jadi kenapa, jadi komunikasi lah intinya. Padahal kalau basa-basi mah gampang, kayak rupiah melemah ya gitu. Berat. Terlalu berat. Kerja di mana Arga sekarang? Gimana lapangan kerja? Aduh, ntar dulu. Oh, ini film juga sindiran buat pemerintah. Gak ada yang bilang ke sana ya. Tapi netizen yang mikir begitu. Kayaknya kita nggak mikir sampai ke situ deh. Bagus. Karena kan, ini potret zaman sekarang ketika Arga harus mencari pekerjaan kesana kemari. Nah, yang terlihat kan di situ di trailer ada yang Arga mencoba satu pekerjaan. Iya. Padahal aslinya Arga mah nanti di film Arga akan mencoba berbagai macam.
Oh. Gitu. Jadi dia nggak langsung itu enggak, tapi dia akan nah di situ telah muncul cameo-cameo yang tidak akan Anda duga. Yang udah di spill dikit di trailer ya. Di trailer kan hanya ada Tara Basro, Soleh justru supporting sebenarnya. Oh, supporting. Yang cameo itu Tara Basro, Ari Kriting, nah baru 2 itu yang muncul. Oh. Sisanya ada banyak. Oke. Nah, secara karakter Arga ini sosok seperti apa nih? Karakter Arga ini kita melihat dari masyarakat ya, tipenya mendem. Oh, mendem. Jadi kalau dikatain dia diem aja. Pun bahkan ke orang tuanya juga dia nggak terlalu banyak mencurahkan isi hatinya. Dia mau berjuang sendiri gitu. Oh. Jadi dia ya itulah, jadi karena dia mendem, jadi akhirnya rungsing sendiri. Di trailer juga ada Arga akhirnya meledak dibantah ya. Karena kita nggak punya apa-apa gitu. Oh, jadi itu udah proses sampai dia ke proses. Ya, kenapa dia bisa sampai ke situ? Itu bukan karena dia temperamental, karena rungsing. Jadi keluarganya begitu. Di pekerjaan ada masalah, puyeng juga masalah kerja. Pacarnya yang diperankan oleh Mode Frasina, Andin, minta dinikahin karena adiknya mau lamaran, jangan sampai dilangkahin. Karena di keluarga aku nggak boleh langkah-langkahin begitu. Jadi semua masalah ini berkecamuk di Arga gitu. Wih, banyak banget masalah. Makanya uang mumet, uang kalahan. Nah, kemarin pas di trailer yang menarik ketika lo diajakin dibilangin sama Naya adalah ini film komedi. Iya. Itu Naya datang waktu syuting sama 2 sosok itu. Karena kan sama direkturnya juga kenal, Etienne Cesar juga kenal. Karena waktu itu kami satu project di Imperfect Series. Oh, oke. Kan gue comedy consultant. Nah, terus Naya datang, "Dit, mau nggak casting film gua apa komedi?" Lo ayo, ya kan. Dikasih skrip, cedes. Kayaknya drama ini. Mana komedinya? Komedinya nanti di film. Ini kan lu kalau komedi lu udah sering. Ini dramanya biar casting. Casting lah gitu. Pas udah dapat skrip full. Bukan saya yang komedi nih. Orang yang drama. Bisa lu bisa lu gitu. Dia enggak bohong. Dia bohong. Ada komedi? Iya, dia ngetrik aja nih. Iya. Mana komedi? Tapi emang dia dari awal udah nawarin lu sebagai pemeran utamanya. Dia iseng aja casting. Terus waktu casting pertama juga disuruh dia tuh pakai baju hitam putih kayak mau ngelamar kerja. Dari datang dia udah bilang, "Ah, ini Arga nih." Padahal belum casting tuh. Ini Arga nih, ini Arga gitu. Terus ya sutradara mana, produser mana yang mikir kalau film drama gua. Kayaknya kan kalau normal mah nggak begitu gitu. Si Naya doang aja gitu. Terus gue nggak tahu caranya gimana dia bisa meyakinkan Pak Sunil untuk menerima. Pak, nih Pak, film Bapak mau tayang Lebaran kan? Nah ini orangnya nih, udah siapa nih gitu. Udah siapa. Makanya kan mungkin juga Pak Sunil, siapa ini? Arga siapa ini? Iya, karena gue belum pernah bekerja sama dengan Rapi Film sebelumnya gitu. Oh, berarti hitungannya Naya mau coba ngobongin orang India kali ya? Gak mau, dia nggak tahu. Nah, gue juga nggak paham ya. Tapi disitulah gue ngerasa dengan banyaknya kepercayaan orang gitu dan bukan kepercayaan yang ecek-ecek gitu. Satu film besar 90% gue ada di frame, 10% adalah gue kecil. Karena nggak mungkin gue yang meranin kan. Arga kecil tuh. Jadi bener-bener ini sudut pandang Arga. Ayo deh gitu. Tapi sebelumnya lu peran-peran yang agak sedikit drama serius tuh ada di meskipun bukan peran utama. Sebenarnya di Sate Gagak itu kan lumayan carry dramanya, cuman itu kan komedinya tuh juga lebih besar porsinya gitu. Di Abadinan Jaya juga. Oh, itu juga drama tuh. Iya, kan drama. Walaupun ternyata orang mikir orang lah kok masih lucu ya, saya juga mikir gitu. Karena padahal waktu syuting tuh itu saya nggak berharap itu lucu. Tapi pas premiere, pas orang ini juga ada beberapa titik yang dibilang lucu lah gitu. Berterima kasih. Jadi kayaknya untuk pemeran utama yang sendiri dan drama ini dan di luar komedi ini pertama kali deh. Nah, gue garis bawain omongan lo kayak yang bilang masih kata lucu. Karena ketika gue tahu lu jadi pemeran utama, yang gue pikirin nih masih ada lucunya gak ya nih? Meskipun sekedar gerak tubuh aja, karena komika ataupun pelawak cara tampilannya kalau kita ngeliat dia udah iya. Buat muncul aja. Nah, kesan gue kayak ngeliat Yona sama Benny ya. Dia baru muncul.
Iya, kayak Arif Didu muncul kayak ini bapak-bapak ini lagi. Gitu. Lucu di mana? Iya, lucu di mana gitu. Nah, tapi pas gua ngeliat di trailer, menurut gua adalah gua nggak ngeliat lu lucu, tapi malah gua ngeliat kayak orang yang orang drama tapi mencoba lucu ketika lu ngebenerin omongannya Tante Yuli CBD kali gitu. Nah, berarti alhamdulillah tercapai. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Gua nggak tahu ya apa yang lu lakuin sama Naya, karena yang gua sekarang kayak wah, masa lu lucu banget di sosial media juga. Di konten-konten lu. Amin. Meskipun lu lagi iklan, ini orang tahu nih mau iklan nih. Tapi lagi nonton kalau udah pakai baju polos ya, itu mah iklan nih. Udah kentara ya. Atau mungkin bini lu. Ya ada pasti iklan, tapi kita tontonin deh, tontonin. Terima kasih banyak. Nah, cuman pas di trailer ini lagi nggak ada maksudnya gestur-gestur tuh ada. Nah, apa yang lo lakuin berdua sama Naya ketika ngebangun si Arga ini? Sebenarnya tuh sama Naya lumayan, karena mungkin dia juga paham ya bagaimana menjadi Arga gitu. Jadi kita tuh lumayan panjang di reading, kita breakdown gimana Arga ini gitu. Nah, kalau bisa dilihat di trailer juga Arga ini tuh punya beberapa fase. Jadi fase 1 yang rambutnya masih lepek dan badannya masih bungkuk. Di fase 1,5 rambutnya udah naik tapi badannya masih bungkuk. Di fase terakhir, fase 2 itu dia badan dan rambutnya udah naik dan cara berini juga beda gitu. Udah pakai baju ketat juga. Iya, udah mulai fit gitu. Nah, terus kita juga ngebikin, dan kan biasa gitu. Kita kalau misalnya ketemu temen, treatment kita beda. Ketemu orang tua, cara ngomong kita beda. Ketemu tante, yang disukai beda dengan tante yang kita tidak sukai. Ketemu pacar beda. Nah, di reading tuh kita udah nge-build sama Naya, Arga ini orang yang mendem, tapi dia akan paling jujur kepada siapa. Jadi yang paling jujur pertama dia akan ke sahabatnya, yaitu Reza Candika dan Vita Anggriani. Lalu yang kedua dia akan paling jujur, sedikit lebih tidak jujur kepada pacarnya. Lalu layer ketiga orang tuanya, layer keempat tante-tantenya, layer kelima tante-tante yang tidak disukain. Wadah. Jadi kita nge-build tuh, kalau sama ini Arga akan bagaimana, kalau sama ini Arga akan bagaimana gitu. Ini betul panjang ya. Nah, waktu Arga marah-marah ke tantenya, itu layar itu hancur, akhirnya dia keluar aslinya gitu. Udah nggak ada lagi tuh dia di mana dia harus mendem mendem nggak ada, akhirnya keluar gitu. Pun Arga nggak langsung tiba-tiba mengeluarkan itu. Dia menahan itu tuh bertahun-tahun, karena ini lebarannya mungkin ada sekitar 5 apa 6 tahun dari Arga kecil sampai ke sekarang. Bagaimana Arga dari tahun ke tahun makin ngerasa ini nih nggak bener nih, gue harus doing something biar orang tua gue nggak direndahin. Sampai akhirnya dia ngerasa kok orang-orang tuh nggak menghargai perjuangan dia. Gue tuh berjuang sama kayak kalian semua, cuman gue belum dapat jalannya gitu. Gitu. Nah, berarti apa yang mencoba disampaikan sama si Arga ini dalam film ini? Apakah kalau misalkan semua orang tuh juga punya proses yang sama, semua orang tuh juga pantas dipandang yang sama? Kalau dari sudut pandang Arga ya, itu berhubungan dengan plot bang sebenarnya. Jadi bagaimana Arga di awal film sama di ending film itu ada yang berubah. Tapi tidak bisa saya ceritakan karena berhubungan dengan endingnya. Tapi for your information, gue suka banget sama endingnya. Oh iya? Gue ngerasa ini film yang apa ya, nggak film gitu. Yang ini manusia itu ya seperti ini. Nah, silakan menebak-nebak endingnya akan seperti apa. Tapi gue suka sekali dengan endingnya gitu. Kalau apa yang ingin disampaikan oleh Arga sebenarnya dari sudut pandang Ardit ya, bagaimana melihat Arga adalah sebenarnya tuh setiap orang speednya beda-beda. Lu nggak bisa samain gitu. Oke, boleh lebih sukses sepupu-sepupunya. Tapi secara mental, secara kekokohan, secara perjuangan, Arga nih yang paling berjuang loh gitu. Arga juga punya pikiran, lu mah karena anak orang kaya aja lu gitu. Jadi tuh privilege aja lu semua. Iya, jadi yang ingin disampaikan sebenarnya adalah nggak ada di keluarga, mungkin tidak ada yang bermaksud jahat. Tapi intinya komunikasinya yang perlu diusahakan gitu. Makanya nanti after nonton film nih, apalagi kalau biar greget ngajak tante-tantemu itu, ngajak keluargamu itu, after nonton kabarin ya akan bagaimana di depan keluarga kayak. Tante tadi mirip tante nih yang begitu tuh. Gitu. Coba deh.
Yang Tante Yuli beli banget sama Tante ya. langsung gituin. Atau cara Tante. Gitu. Oh iya bener juga. Gak usah kita omongin ya, biar dia nonton sendiri. Iya. Atau misalnya beliin aja langsung tiket. Apaan nih? Datang aja. Nonton aja. Udah dibeliin tiketnya mah. Udah beliin tiketnya. Iya. Gak usah banyak ngobrol kita. Ya, bahkan ada beberapa di TikTok gitu yang bilang, aku mau nonton sendiri dulu. Kalau udah bisa meredakan itu, aku akan ngajak keluarga aku. Jadi aku udah tahu akan bersikap gimana di depan mereka nanti. Gitu. Oh iya. Ada yang gitu. Karena takutnya agak canggung juga. Iya. Nah, ketika lu ngedalamin si Arga ini, part mana yang relate banget sama atau semuanya? Part yang sangat relate adalah Arga ini kan waktu kecil tuh tidak seberuntung sepupu-sepupunya. Jadi dia nggak bisa, pokoknya sepupunya punya apa dia nggak punya gitu. Walaupun dia punya sesuatu mungkin didahulukan untuk adiknya. Jadi Arga ini tuh anak pertama tapi tidak diutamakan gitu loh. Jadi di saat Arga akhirnya dewasa, dia bisa melihat anak-anak yang tidak seperti dirinya, dia tuh merasa seru ya jadi kayak kalian. Nah itu tuh yang gue ngerasa kayak ini kayaknya banyak deh orang yang akan relate dengan perasaan itu gitu. Agak iri-iri gitu ya. Iya. Kok dia bisa sih dapat perhatian banyak dari Iya. Kok dia bisa deket bokapnya ya? Ini apa nih, mau cerita kemana nih? Ya karena gitu. Jadi si bokap nyokapnya ngerasa karena ini udah dari dulu terjadi, ya ini ya rutinitas aja digituin. Nah si Arga ini nih yang nggak bisa gitu. Biasanya kayak generasi-generasi kita yang breakdown turun-turunan yang nggak bagus nih dari orang tua. Nah, biasanya tuh ya udah kita berhenti di kita, biasanya gitu kan. Iya. Gitu. Nah, gimana chemistry sama Aryo Wahab, Lulu Tobing sama Ashel? Sama orang tuanya dulu deh, Aryo Wahab dan pikirin aja deh. Ada si Ardit ini dikelilingi oleh orang senior-senior dan legend-legend itu. Gue pertama reading banget, takut gue. Karena pertama tuh langsung ngumpul sama keluarga besar. Waduh. Iya, jadi ada Aryo Wahab, ada Ayu Laksmi, Sarah Sechan, Lulu Tobing, Nini El Karim, Renita Adrian, ada Afgan, Jebrau, Marcella, Ashel, Andin, Maudia Fresina, Vita Anggriana, Raja Candika. Kayak tiba-tiba di tengahnya yang membawa cerita ini si entah siapa ini. Nah itu tuh kayak aduh gimana ya. Tapi karena mereka sangat profesional, akhirnya kita reading itu nge-breakdown karakter dengan sangat menyenangkan, dengan sangat baik. Sampai di titik, sampai sekarang saya masih manggil Aryo Wahab bapak, masih manggil Lulu Tobing ibu. Bahkan ada scene yang dimana saya sama Aryo Wahab jalan, terus sama Naya bilang udah ngobrol aja. Sebagai Arga dan Yudi, bapak ngobrol aja, nanti akan ditutup sama lagu. Dia ngomong gitu. Ngobrol lah kita, naik motor tuh keliling. Ternyata dipakai dialognya karena Naya pikir itu sangat bagus dialognya sebagai anak dan bapak. Jadi tanpa skrip pun kita udah jalan sendiri karena sama karakternya udah jejak gitu. Wih anjir, cepet banget sih. Mereka mah jago itu. Enak banget saya mah. Lu ngerasa gimana? Lu kebawa sama mereka atau jadi mereka? Gue ngerasanya gitu karena jujur awal-awal tuh gue takut karena takutnya adalah takutnya kepercayaan yang diberikan oleh Naya dan Pak Sunil tuh gagal gue bawakan gitu bang. Karena takutnya kayak yang lain tuh kayak takut malah ngebikin acting mereka yang udah bagus ini malah turun gitu loh. Itu ketakutan lo, insecure lo. Iya ketakutan gue gitu. Tapi alhamdulillah sering tuh Lulu Tobing terutama. Bagus. Terus gue dalam hati gue, ini mah biar gue tenang aja kali ya. Gue kelihatan panik kali ya, jadi takut ini. Kayaknya air muka gue kebaca deh kayaknya. Gitu. Biar gue tenang aja kali ya. Tapi jago-jago banget mereka. Tapi kan mereka pasti semua kan keluarga-keluarga si tante-tante lu kan orang-orang baik semua kan aslinya kan di kehidupan. Yes, sangat. Siapa yang ketika take dia kan nyebelin banget dan lu mikir anjir kok bisa sih dia sebaik itu tapi si nyebelin itu. Waktu gue tanya siapa pemeran Tante Yuli dan disebut Sarah Sechan, gue udah bilang ini emang karakter tercipta untuk dia. Karena dia tuh mau ngomong apa aja
diiyain sama orang. Waktu press con kemarin kan, apa pekerjaan pertama kamu? Orang terkenal. Kalau bukan dia, dikatain sombong itu. Iya. Aku model Iya, VJ iya, host iya, model juga. Aku orang terkenal. Orang ketawa, orang iyain kata-kata itu, gak ada yang marah. Pas ini orang kaya juga. Iya, coba gua, alah, sombong lu. Gitu. Pas ini aja masih ngomong Astrada ya. Iya. Makanya tuh ya itu gue pas tahu semuanya orang-orang yang sangat mumpuni di bidangnya gitu. Jadinya sebuah tantangan tapi juga sebagai acuan gitu biar bisa paling tidak menyamai level mereka gitu. Tapi lu sempat ketika di set, ketika udah in karakter udah sempat sebelum beneran sama Sarah Sechan. Nah, kalau beruntungnya adalah Arga ini kan merasa kecil di depan keluarganya. Nah, itu Ardit tidak usah acting. Karena di depan mereka saya memang entah siapa ini. Iya, jadi gampang gitu loh. Bukan gampang sih. Apa ya? Relate lah, paham rasanya gitu loh. Gitu. Jadi cara sebagai Arga dan Ardit emang lu ngerasa kecil di cerita mereka. Betul. Apa jangan-jangan itu alasannya mereka ini? Cari capek nggak yang lebih gede? Iya. Secara nama dan semuanya. Udah gitu kan ada di trailer tuh yang adegan Arga akhirnya meledak di depan tante-tantenya. Nah itu tuh salah satu yang gue takutin gitu. Karena takutnya nggak sopan. Abis ini tuh lu gimana? Nah untungnya waktu hari pertama semuanya tuh udah jadi karakter masing-masing. Oke. Jadi udah scene lebaran itu bener-bener kan di lebaran gitu tuh biasanya ada kumpulan-kumpulan, ada yang jualan nastar, ada ibu-ibu ngumpul sama ibu-ibu, bapak-bapak di depan ngomongin politik gitu. Susu-susu semua anak-anak. Susu anak-anak itu ada, beneran. Bahkan gua ada adegan ngeliat anak-anak main iPad, ngapain lu? Roblox bang. ada. Jadi bener-bener. Nah itu bener-bener semuanya. Yuk jalan. Nah itu sudah sama karakter masing-masing. Wah, ada sekitar 20 lebih orang tuh. Jadi sampai nayanya pakai toa. Bentar dulu, ngobrolnya bentar dulu. Teman-teman. Aduh, gua kebayang kalau dia. Iya. Satu orang ngatur banyak orang. Iya, terus itu kan ada 20 orang lebih. Iya. Masing-masing bawa tumbler. Di depan ada meja isinya kayak orang mau tamasya. tumbler. Siapa mau minum? Ya, Aryo Wahab ini gitu. Aduh, lucu banget. Rame banget loh. Makanya kalau lu lihat itu bener-bener feel lebaran karena memang kayak lebaran. Gila. Gitu. Apalagi pas yang masih anak-anak gitu ya, kan lebih susah lagi. Kalau udah gede mungkin masih bisa bilang dulu ya, dulu. Gitu. Nah, kalau buat seorang Ardit cara memandang sukses sama nggak kayak Arga? Nah ini sebenarnya gue bersyukur banget karena gue bukan Arga yang belajar dari Ardit, justru Ardit yang banyak belajar dari Arga gitu. Gimana? Jadi gimana kan gue tuh sering kali tuh kita ngerasa gue kuat kok, gue nggak capek kok, gue nggak apa-apa kok gitu. Nah dari Arga ini gue belajar untuk memvalidasi semua emosi lu gitu. Lu kalau mau capek silakan, kalau lu mau marah ya nggak apa-apa gitu. Kalau lu ada yang nggak suka nggak apa-apa, lu obrolin gitu. Nggak lu nggak harus menanggung bebannya sendiri gitu. Ada di trailer juga kan, lu kalau capek cerita, bagi beban lu gitu. Jadi justru Ardit yang banyak belajar dari Arga. Bahkan di ending rap syuting selesai it's a rap, gue balik ke ruang ganti, gue nangis karena gue merasa sudah melewati tantangan yang gue takutin ini. Gue bangga sama diri sendiri karena sudah melewatinya, dan gue belajar banyak dari Arga, karakter yang harusnya gue bentuk, malah gue yang terbentuk dari karakter itu gitu. Gila. Berarti sekarang kalau di rumah lu kalau ke istri gak suka itu. Kalau dulu tuh kalau gue sedih bang, kalau gue sedih gue kayak gue nggak sedih. Kalau sekarang ya apa, gue nikmatin aja apapun perasaan itu gitu. Wah. Lu anak pertama ya? Anak pertama. Ya emang bisa kan anak pertama kayak gitu. Lu anak berapa? Iya anak pertama. Enggak, gue gak sedih tuh. Ya kuat. Kalau gue gak kuat gimana adik-adik gue gak kuat gitu. Tapi gue bengong mulu ya. Bengongin apa? Bengong kaki ya. Apa ini rasa ini? Nah kayaknya nih film bakal nonjok lu sih bang. Gue nonton aja udah gak nyaman. Gak nyaman kenapa? Udah cerita udah. Gak usah diceritain lagi. Nah kalau ketika sama proses syuting sama lu mempersiapkan sama
Naya, apa yang dipesenin sama Naya untuk seorang Arga ini? Kalau pesannya adalah apa ya? apa jadi diri lu sendiri aja atau mungkin lu ngerasain apa yang pernah lu rasain aja? Mungkin karena kita udah nge-build-nya per fase ya. Jadi kita biasanya kalau di apa di syutingan Naya tinggal ngomong, "Det, ini fase 1 ya," gitu. Jadi udah gitu. Oke, fase 1, oke. Yang tadi lu bilang Ya, 1,5. Oke, di 2, fase 2 baru dia datang misalnya kayak benerin pundak gua. Oh iya bener fase 2 ya. Gua selesai syuting ini masih 2 minggu ke depannya masih badan Arga gua kadang. Begini gitu. Arga kan gua bentuknya karena dia nggak nyaman gitu. Dia selalu apa mengurung dirinya sendiri gitu. Tapi Arga tuh merasa kecil nggak sih dia diri? Iyalah. Arga. Nah, tapi seperjalanan itu dia akhirnya belajar untuk ya tuh makin lama dia makin paham dengan apa yang harusnya dia katakan, apa yang harusnya dia rasakan gitu. Masa kecilnya di keluarga aja atau ketika misalkan lagi kerja di lingkungan kerja dia ngerasa kayak gue masih bisa agak sedikit lebih besar dibanding kalau gue depan keluarga gue deh. Jadi tuh Arga berpura-pura untuk bisa terlihat besar gitu. Karena dia nggak mau cerita kalau dia capek, kalau dia marah tuh dia nggak mau cerita. Di tempat dia paling bisa cerita tuh adalah sahabat-sahabatnya. Pun di sahabatnya dia nggak mau terlihat lemah, makanya dia nggak mau bilang capek. Dia cuman ngatain aja, si Yuli tuh capek banget gua. Bener kan? Kadang kita gitu kan. Nah, begitu. Udah gak pakai tante. Iya benar. Di filmnya pun ada. Iya lagi. Di filmnya pun ada. Yuli Cak masih aja gue digituin. Temennya juga. Gue memang nggak resep gue sama Yuli dari awal lah gitu. Jadi Arga tuh memang nggak mau nunjukin kelemahannya di depan orang lain gitu. Tapi kalau apa yang bikin Arga dan teman-temannya itu berteman baik, apa mereka juga hal yang sama seperti Arga atau? Kalau karakter mereka itu dekat rumah. Jadi teman dari kecil. Sedangkan secara kemampuan finansial si Wicak dan Fanny ini lebih daripada Arga. Jadi kalau ngumpul pasti di tempatnya Fanny gitu. Karena yang kolam renang tuh. Ya, yang kolam renang tuh rumahnya Fanny tuh. Itu rumahnya Fanny. Kalau mereka ngumpul di rumah Arga itu di mie ayamnya. Karena Ibu Rita dulu Tobing itu jualan mie ayam. Nah, pun si Ade, si Alma itu dia kalau ganti-gantian jaga mie ayam dan lain-lain. Kadang juga Arga. Jadi 4 orang di keluarganya Yudi ini semuanya itu bekerja keras gitu. Tapi nggak dilihat aja sama orang lain. Sampai si adiknya pun yang sambil kuliah sambil bantu ini. Iya, terus dia kan tinggal di rumah nenek. Si adiknya? Kami keluarga Yudi ini kan tinggal di rumah nenek. Itu rumah nenek? Itu rumah nenek. Jadi makanya rumahnya gede karena itu rumah nenek. Nah, adalah kata-kata dari tantenya, ini rumah kayak nggak diurus ya. Udah dijual aja kalau nggak. Ini Yudi udah ngontrak aja rumah kecil. Nggak diurus juga ini rumah. Gue denger merinding. Tapi real kan? Iya. Itu ada di kehidupan masyarakat Indonesia gitu. Makanya nggak usah jauh-jauh kita sebagai karakter, sebagai peran itu untuk nyari kesana kemari karena memang terjadi di sekeliling kita gitu. Anjir. Iya, jadi ada gitu juga. Jadi Arga kayak anjir orang gue juga bantuin kali. Sedangkan banyak nenek yang nggak mau, aku lahir di sini, hidup di sini, aku juga meninggal di sini. Banyak kan orang tua yang seperti itu. Nah itu neneknya juga nggak mau dipindah. Kalau nenek gimana ke keluarga kalian? Nenek, gue adalah cucu kesayangan. Karena gue tinggal di situ dan bantu nenek. Gitu. Wah, saya sudah mulai bisa membaca. Jadi banyak scene yang gue nggak nyangka orang akan seharu itu. Kayak misalnya nih, scene ngasih gaji pertama ke ibu. Gua nggak nyangka banyak yang geter di situ. Ada scene curhat sama nenek. Gua nggak nyangka orang akan geter di situ. Nah, gitu tuh. Gue jadi sedih gue. Lo cerita sama nenek, berarti lo ada satu scene sama Nini El Karim. Iya. Gimana tuh? Kan? Oma Nini jago kan dosen kan beliau Bang. Iya. Dan juga masih. Nggak tahu gue masih atau nggak, cuman tadi kalau reading sama dia kita selalu dapat insight baru. Misalnya
tapi berdasarkan ini kan dia psikolog, seinget gue ya. Berdasarkan ini kalau manusia tuh secara kejiwaan tidak seperti itu. Oh iya kita gitu-gitu lagi. Wah, beliau tajam sekali. Gila. Jago banget. Wah, itu udah jam terbangnya, terbang-terbangan. Iya makanya udah gitu kan dia kan kita kalau nggak usah kenal deh, kita ngeliat sosoknya aja kan, ini kayak nenek-nenek di komik gitu. Kayak yang nenek bayi kayak gitu. Lemah gue pokoknya yang scene berdua sama beliau kayaknya ada di trailer ya, ada yang dipeluk yang cuman konteksnya hanya Arga dicium keningnya. Iya. Nah, hanya itu. Nah, konteksnya nanti lah sendirilah. Apakah bakal banyak yang menangis? Saya takut nontonnya. Nah, tapi Adit, film Tunggu Aku Sukses Nanti tayang di Lebaran. Yes, benar. Bersama dengan 5 film lainnya. Jadi ada 6 Betul. film lokal. Lu gimana sebagai pemeran utama filmnya tayang di Lebaran? Ya, yang pertama gue senang karena film Indonesia berjaya di negara kita sendiri. Iya, Senang sekali gitu. 6 film ini baru tahun ini. Iya, 6. Ini kayaknya pertama kali ya. Iya, baru kemarin 5 kan. Nah, sebenarnya Bang, ini semuanya too good to be true. Gua casting iseng-iseng aja. Maksudnya bukan iseng ya, maksudnya kayak nggak berharap banget orang drama gitu. Dapat. Oke. Terus pas syuting, ini kita kayaknya akan tayang di Lebaran. Yang daftar untuk tayang di Lebaran itu banyak banget Bang. Pasti. Banyak banget. Gue bilang, kayaknya susah deh dapat tembus di Lebaran. Tapi kalau nggak tayang di Lebaran, ini film mau tayang kapan? Karena isinya Lebaran. Iya, dan makanya film Lebaran paling Lebaran. Iya, makanya gue bilang ini terus tembus lagi. Soundtracknya Perunggu Gemilang. Wah, itu bagus banget tuh. Itu waktu syuting ditanya Dit, buat ngisi scene ini apa ya? Iseng aja buat editor onlock. Perunggu aja Gemilang, kayaknya bagus. Oh, lu yang ngajuin? Iya, bener. Nah, habis itu tiba-tiba selang berapa yang kemudian Dit dapat nih Perunggu. Lah, gue pikir buat onlock doang. Beneran jadi soundtrack. Iya, jadi gue too good to be true semuanya. Jadi kalau ditanya bagaimana menghadapi Lebaran, bisa tayang di Lebaran aja itu udah melebihi ekspektasi gue Bang. Wah. Gitu. Jadi apapun yang terjadi, kami semua sangat mencintai filmnya. Semoga kehangatan dan kebahagiaan yang kami rasakan itu bisa dirasakan oleh penonton nantinya gitu. Wah. Kita kalau masalah target penonton, ya angka mah kita udah serahin aja lah. Kan film kan jalan sendiri, dia akan jalan sendiri gitu. Tapi yang penting kita bisa mendeliver gitu. Kita bisa membuat Arga-arga di luar sana nonton film ini tuh berasa dipeluk, udah cukup gitu. Nah, lu gimana menjalani hari-hari lu sampai nanti akhirnya tayang di Lebaran? Lama ada sebulan gimana? Kan ini beberapa teman-teman ada udah nonton duluan. Oh, oke. Iya, dari teman-teman publicistnya, dari teman-teman media. Atau special screening? Belum special screening, baru preview. Oke. Jadi biasa kan gitu kan ada FGD sebelum menjadi final version gitu. Nah, itu reviewnya positif semua Bang, alhamdulillah gitu. Hal-hal yang begitu tuh, dibilang jelek deg-degan, dibilang bagus lebih deg-degan lagi. Jadi gue kayak, aduh nggak tahu, orang-orang kayak dia bagus misalnya gitu, gue ya Bang, alhamdulillah, amin, terima kasih gitu. Jadi kayak ya nggak tahu lah gue. Dan gue takutnya nih ya, saat gue dipilih untuk memerankan film drama, takutnya ada orang yang kenapa dia sih gitu. Tapi melihat review, melihat di sosmed dan lain-lain, malah kayaknya cocok nih Ardit gitu. Hal-hal gitu aja Bang. Udah cukup gue. Kayak misalnya jujur gue bangga dengan gue jadi pemeran utama di film Lebaran gitu. Gue bangga. Tapi yang membuat gue jauh lebih bangga adalah banyak orang-orang yang ikutan bangga dengan pencapaian gue. Yang bahkan mereka tuh nggak bangga juga nggak apa-apa. Tapi mereka ikutan bangga tuh gue kayak, wah seneng gitu. Gue bisa apa ya? Bisa merasa kita berjuang bareng. Itu tuh gue kayak ada orang-orang yang mengapresiasi lu ya. Iya, itu yang gue terima kasih sobat. Berarti kalau abis ini banyak yang nawarin drama-drama lagi. Udah ada Bang. Udah ada 2. Udah ada 2 nawarin drama. Terus lu apa bentar lu apa gimana? Gak tahu ya. Cuman gue suka belajar hal baru kan, drama hal baru untuk gue gitu. Tapi nggak tahu sih. Suka sih gue. Iya, ya
ya kalau misalnya berjodoh ya. Oh iya. Ya lanjut. Nunggu jodohnya. Nunggu Iya. jodohnya gitu. Aduh. Cuman sekarang kayaknya untuk bulan puasa fokusnya emang di promo Iya. Tunggu Aku Sukses Nanti. Berarti si Arga tuh nggak ada belum komedinya dia secara personal. Ada nggak? Dia orangnya dia tuh bisa ngelucu tuh di depan teman-temannya dan Alma. Oh. Iya. Ke depan pacarnya juga enggak? Ke depan pacarnya ya, Oh, sorry. iya. Ya pacarnya Alma sama ini depan orang tuanya ya Soso lah gitu. Iya. Jadi yang membentuk lucunya bukan Arga yang melucu tapi situasinya gitu. Nah, Iya, kalau titik-titik tawanya mungkin yang orangnya emang ngocol tuh ada Yono juga kan di sini. Iya. Ada Reza Candika. Nah, itu tuh yang mungkin secara karakter memang ngocol gitu. Biasanya temen yang lempar lu yang makan. Iya, gitu-gitu tuh. Mainnya gitu. Berarti emang lu di plotnya yang harus serius itu berarti di sini ya. Orang muka gua kucel mulu. Orang make up nggak dibolehin nanya ke set. Udah biarin dia kucel begitu, biarin. Kan gua ada yang jalan di stasiun, Iya. di KRL, di di jalan raya dan lain-lain. Bahkan ini gua nggak tahu ya ada di trailer apa enggak, tapi yang gua bagi-bagi brosur tuh bener-bener kamera jauh, terus gua ditinggal sendiri. Gua bagi-bagi brosur. Itu kalau orang nggak tahu di minggir mas. Iya, Kalau ada yang tahu, makanya ada kerja. untungnya Ardit emang pernah begitu. Jadi gue tahu rasanya. Gitu. Makanya pas scene lu jalan bawa tas dengan baju putih itu kayak bukan artis ya. Emang bukannya kesian, Bang. Terus sama nyender di KRL apa MRT itu gua. Iya. Iya anjir melas banget. Capek banget kayak itu. Dia artis. Sebenarnya banyak, jangan ketipu guys. Tapi udah aduh melas banget liatnya. Dan makanya bilangnya ini ada yang bilang dokumenter, ada yang bilang genrenya horror survival. Bagaimana aku bertahan hidup? Horror survival. Emang yang lebih horor emang hidup ya. Bukan hantu, bukan zombie. Emang hidup yang lebih horor. Oke. Jadi Gitu. filmnya tayang di Lebaran udah ada tanggalnya. Nah, tanggalnya tuh masih to be confirmed, Bang, karena kita antara melihat sidang isbat atau ada juga yang infonya pasti di tanggal 18 belum tahu gitu. Oke. Tapi tayangnya sebutnya ya Lebaran 2026 di bioskop gitu. Oke, habis sholat Id langsung nonton lah ya. Habis sholat Id salaman dulu. Makan nastar dulu. Kan udah puasa tuh 1 bulan. Habis sholat Id salaman, makan opor dulu ya kan, ngumpul. Bingung jam 11 makan bakso dulu biasanya. Itu udah ngantuk. Iya, udah mulai ngantuk ya kan, tidur siang dikit, jam 12 bakso lagi. Iya, jam 12 ke bioskop. Oh, iya. Kalau bisa belinya di ini aja, di online aja kalau enggak. Karena biasanya di hari Lebaran kan rame kan. Kan, ya. Iya. Selamat semangat buat teman-teman yang dari Lebaran nanti masih bekerja. Terima kasih kerja kerasnya. Itu terus bioskop biasanya tuh. Iya, kayak misalnya driver transportasi, terus petugas pom bensin, polisi yang jaga lalu lintas, terus petugas bioskop, pekaryawan di mall, semuanya yang masih bekerja hormat. Oh iya, yang berkaitan dengan umum ya, dengan dengan publik ya. Publik. Okay. Siap. Oke, terakhir sebelum kita closing statement dari lu. Apa yang bakal dirasakan sama penonton ketika film ini tayang di bioskop, dan yang mereka apa yang dirasakan di bioskop nanti saat nonton film Tunggu Aku Sukses Nanti? Semoga nih dengan nonton Tunggu Aku Sukses Nanti, semua para pejuang bisa jujur sama dirinya sendiri, bisa jujur sama keluarganya. Kalau capekmu valid, marahmu valid, dan semoga film ini bisa memelukmu. Kalau ngomongin kerjaan, berarti lu sebelum stand up berapa kali nyobain kerjaan? Sebelum stand up ada kalau yang kantoran kayaknya sekali deh. Itu yang gue bagi-bagi brosur tuh kantoran tuh. Kalau nyoba ngelamar nggak diterima berapa tempat? Kalau ngelamar nggak diterima
Kayaknya ada 2 kali ya. Makanya Ada 2. Tahu gua rasanya Bang. Naik Transum pagi-pagi, lengket muka. Gua tahu. Ngejagain baju biar gak lecek. Iya, gua tahu. Baju dilipat dulu di tas. Iya. Kalau udah sampai baru pakai. biar nggak kena keringetan. Tahu gua. Astaga. Semua pernah ngerasain. Pokoknya yang bukan anak privilege pasti pernah ngerasain lah. Iya, nah tapi film ini memang POV-nya Arga. Okay. Tapi bisa jadi kamu bisa relate dengan adik sebagai adik, Oh, sebagai Alma. bener. Kamu bisa relate sebagai si Tante Yuli ini. Kamu bisa relate sebagai orang tuanya. Jadi POV-nya memang Arga, tapi film ini tuh mewakili semua strata di keluarga gitu. Okay. Jadi kamu bisa relate-nya sama yang ini, kamu relate-nya sama yang itu bisa. Siapa tahu dilihatnya sama Dwiki. Gak bisa. Kemarin tuh gue ada ketemu yang, gue nggak ada lagi. Ya lu Dwikinya berarti. Lu gak tahu, lu Lu nggak tahu ada orang yang tersinggung sama kata-kata lu. Tiba-tiba makan. Iya, senyum-senyum aja. Sampai rumah nenek langsung ngambil nasi. Wih, langsung nyendok. Gitu. Langsung nyendok. Kita sama juga ini kan memang kita setnya Lebaran. Karena memang tayangnya Lebaran, momentumnya berarti Lebaran. Tapi untuk teman-teman yang mungkin tidak merayakan Lebaran, ini tuh valid di semua kegiatan yang kumpul keluarga. Wah, Gitu. jadi bener-bener. Jadi mau siapapun kamu, kalau ada kumpul keluarga, ada nih orang-orang yang begini gitu. Oke, itu dia buat nonton. Jangan lupa buat nonton film Tunggu Aku Sukses nanti. Yep. Ini berarti film kedua Naya di Lebaran. Betul, dia back to Iya, back. back to back. Keren juga dia. Keren dia, iya. Iya. Dan yang tahun lalu cukup coming from behind Yes. filmnya. Yes. Tiba-tiba Long run dia tuh. Wow. Iya. Tiba-tiba muncul dan semoga menular ke film yang selanjutnya buat Amin. teman-teman Tribuners nonton pas Lebaran. Jadi begitu habis kumpul keluarga, kalau dirasa kru gue nggak asik nih, lu cari yang asik-asik nonton film. Iya. Tunggu Aku Atau Sukses misalnya nanti. gini, beliin keluarga tiket di belakang, kamu di atasnya. No, Lu lihat toh. No, gitu. Gitu. atau di belakang gini. Tonton. Tuh. Bisa diulang nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kalau diulang. Iya. Itu dia nyewa, kalau dia itu nggak bisa nyewa Nggak juga. bisa. Jadi pas Lebaran buat nonton film Tunggu Aku Sukses nanti. Thank you buat Adit dan Mampir ke Thank you Bang Bayu. Udah nonton Tribuners, jangan lupa nonton filmnya, nonton di bioskop. Jangan cari link-link yang ilegal, yang bajakan, jangan yang aneh-aneh. Yep. Kalau nonton aja, jangan usah direkam-rekam atau difoto adegannya karena itu adalah pembajakan. Oh iya, sama ini. Bagi yang nonton di bios, ini awalnya cameo-nya kan banyak. Kita awalnya mau masukin di trailer, Oke. tapi kita tahan. Jadi biar yang nonton pas nonton, loh, lah kok ada? Gitu. Jadi nanti yang udah nonton jangan di spoilerin. Oke. Ada siapa aja cameo-nya jadi? Jangan. Kemungkinan ada Benny. Cuma nggak usah. Dia lagi. Nanti kita kalau Benny muncul kita kasih layar hitam aja. Kok gelap? Oh, ada Benny. ada Benny gitu. Terus ada Benny masuk gitu. Dan kalau mau nge-support mereka bisa di foto tiketnya atau foto bareng sama cashnya. Karena Yes. cashnya banyak. Jadi bisa pas Cinema Visit bisa foto bareng sama mereka gitu aja. Oke, thank you buat udah nonton Si Paling Seleb. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribuners.com aja dan sampai jumpa, bye-bye. See you. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.